protokol kesehatan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Diharapkan seluruh wisudawan-wisudawati dan pendamping wisuda harap mengikuti instruksi panitia. Ketika nama wisudawan-wisudawati dipanggil, orang tua wisudawan-wisudawati harap berdiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Senat dosen Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon dipersilahkan memasuki ruangan. Hadirin yang berbahagia, dimohon berdiri. Yayasan Pendidikan Imam Bonjol turut serta membangun bangsa, insan profesional dan mandiri, pelayanan prima dan berkompetensi, siap bersama membangun bangsa berlandaskan Pancasila. Yayasan Pendidikan Imam Bonjol mewujudkan cita bangsaku, insan beriman dan bertakwa, sehat sejahtera dan berpendidikan, siap bersama cerdaskan bangsa berdasarkan akhlak mulia. Majulah YPIB-ku, cerdaskan generasi bangsa. Jayalah YPIB-ku, cerdaskan harkat dan martabat. Maju bersama, jaya bersatu. YPIB selalu terdepan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, dipersilahkan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Wisuda Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon, angkatan ke-16, tahun akademik 2019-2020. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta insya Allah kepada kita sebagai pengikutnya. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan sidang Senat Terbuka ke-16 Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon, tahun akademik 2019-2020, yang akan dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon. Kepada yang terhormat, Bapak Haji Ahmad Azrul Zuniarto M.Farm APT, kami persilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat Terbuka Wisuda Angkatan 16 Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Pendidikan Imam Bonjol dibuka. Pembacaan ayat suci Al-Quran dengan Qori Ustadz Sulaiman SPDI, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ولئن كفرتم
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran, kita semua mendapat barokahnya. Amin, ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah laporan dari Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Azrul Juniarto M.Farm APT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara yang bahagia ini, saya ada dua tugas. Yang pertama membacakan SK, yang kedua sekaligus
memberikan arahan terakhir kepada kalian. Saya bacakan dulu, tugas saya membacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 126 garis miring STF garis miring YPIB garis miring 10 garis miring 2020 tentang penetapan lulusan jurusan Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon tahun 2019-2020. Ketua Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, daftar lulusan Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon jurusan Sarjana Farmasi sebagai tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada mereka dapat segera diterbitkan ijazah. Ketiga, kepada para lulusan sejak surat ini dikeluarkan dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah serta berhak memakai gelar sarjana farmasi. Keempat, surat ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cirebon 8 Oktober 2020, Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon. Ketua Ahmad Asrul Zuniarto. Daftar lulusan program Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon. 1. NIM 01016049. Nama Listia Biaskawati. Tempat tanggal lahir Subang 26 Oktober 1998. Nomor 1. Nomor 330. Mau dibacakan semua? NIM 0101161107. Ekawati. Tanggal lahir Cirebon 25 Juni 1987. Cirebon 28 Oktober, Ketua Ahmad Asrul Zuniarto, MFAM APT ditandatangani. Alhamdulillah kalian sudah resmi lulus. Yang kami hormati dan kami banggakan, Prof. Uman Suherman, alhamdulillah hadir bersama kita. Beliau salah satu orang yang saya banggakan. Dan sebetulnya saya kurang setuju beliau dilantik kembali menjadi Kepala LL Dikti 4 Jabar Banten. Saya enggak setuju sebenarnya, Prof. Saya inginnya Bapak jadi menteri begitu. Hari ini beliau pakai masker, ya, sebagaimana kita untuk menjaga protokoler. Beliau mengingatkan saya kepada seorang tokoh mu'alaf di Amerika, kemudian pulang ke Indonesia menjadi tokoh seni. Lagu terakhirnya beliau itu ditulis oleh Taufik Ismail, mengambil inspirasi surat Yasin ayat 65. Ketika kaki dan tangan bisa berbicara. Nanti kalau kalian beliau berkenan membuka maskernya, kalian akan tahu beliau ini mirip tokoh siapa. Ya, kata kuncinya tadi, lagu terakhirnya mengambil inspirasi dari surat Yasin.
Kepada yang kami cintai dan senantiasa kami doakan, Bapak Haji Satmaja dan seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Imam Bonjol, semoga Pak Haji senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kesabaran dalam membimbing kita memajukan Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon. Yang saya banggakan rekan-rekan Senat, para dosen Sekolah Tinggi Farmasi yang hari ini mayoritas mengikuti wisuda secara online, para tenaga kependidikan yang telah banyak berkorban dan berjuang bersama untuk kesuksesan wisudawan angkatan 16 ini. Semoga keikhlasan mereka ini menjadi investasi dunia dan akhirat. Kepada keluarga wisudawan Bapak dan Ibu yang putra-putrinya hari ini di wisuda, selamat berbahagia. Walaupun kebahagiaan ini penuh dengan keterbatasan, tetapi inilah cara kita untuk menjaga, cara kita untuk bersyukur kepada Allah bahwa kita juga harus bisa menjaga diri. Semoga anak-anak Bapak Ibu semua ini bisa menjadi investasi, karena anak-anak kita sudah melebihi rata-rata anak-anak Indonesia sudah lulus S1, karena di Indonesia rata-rata pendidikannya masih di bawah 12 tahun. Dan anak-anak kita 12 tahun sudah lewat, dan ini patut kita syukuri. Izinkan Prof. Umam saya mengawali memberikan sambutan, walaupun kami sangat berharap sambutan itu hanya dari Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Agak sulit bagi saya untuk berbicara pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, tetapi semoga ini tidak mengganggu intonasi saya dan suara hati saya. Ya. Anak-anakku semuanya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalian telah lulus dari kampus terbaik yang kamu pilih, atau yang ditakdirkan untuk menjadi kampus kamu. Ya. Tapi ini adalah kampus terbaik untuk kalian. Kenapa? Dari 270 program studi sarjana farmasi, ya, yang akreditasinya A itu cuma 18, gitu Prof. Yang B 57. Jadi minimal STF YPIB Cirebon ini minimal nomor 75 se-Indonesia. Dari 75 itu hanya 42 yang mempunyai program studi pendidikan profesi apoteker. Dan itu adalah sekolah kita. Jadi kita nomor 42 minimal. Yang ketiga, tanggal 9 Oktober jam 8 pagi ada pengumuman ujian kelulusan ujian kompetensi apoteker Indonesia kemarin. Alhamdulillah, kakak-kakak kelas kalian 90% lulus apoteker. Dan ini di atas rata-rata kampus di Indonesia, karena rata-ratanya 75%. Kita lulus 90%. Sehingga kampus kita ini tentu saja nilai rankingnya lebih dari 42 se-Indonesia. Ya semoga 30 besar lah di Indonesia. Ya. Jadi kalian wajib bersyukur agar nikmat Allah nanti ditambahkan untuk kalian. Ya. Kampus kita, alma mater kita mempunyai prestasi yang luar biasa.
Yang kedua, marilah kita bersyukur karena telah lulus menjadi sarjana farmasi. Ini adalah sebuah pilihan yang berat sebetulnya. Karena kuliah di farmasi, pelajarannya, mata kuliahnya luar biasa. Ya, ada mata kuliah anatomi fisiologi yang itu sebetulnya lebih banyak di kedokteran, tapi kita juga harus menguasai. Ada mata kuliah kimia dan farmaseutika, ya, rumus-rumus yang nggak karuan, ya. Tapi kamu juga harus lulus, karena rumus molekul inilah yang akan nempel pada reseptor sehingga obat itu bisa bereaksi. Kamu harus menguasai. Walaupun kalau hari ini dites nih Prof Umam, apakah mereka hafal struktur kimia obat? Saya nggak yakin ya Prof ya, karena yang penting lulus ya. Rumus kimia organik ya. Yang ketiga, kalian juga harus belajar farmakologi, ilmu dasar orang farmasi. Ya. Dan ternyata kalian juga harus belajar matematika. Bukan hanya di saat kalian mengejarkan tugas akhir untuk mengolah data. Karena matematika inilah nanti yang akan kamu pakai untuk menghitung dosis. Dan terlebih untuk menghitung keuntungan di apotek. Ya. Kalau kamu nggak bisa ngitung, nanti apotekmu rugi, ya. Tapi kalau sudah ngitung uang, kayaknya jauh lebih jago dibanding dosen-dosennya. Syukur yang kedua. Syukur yang ketiga, marilah kita senantiasa bersyukur karena kita bisa wisuda hari ini, diizinkan oleh Prof Oman. Setelah banyak keluhan dari kalian, ya, dengan tadi mengucap basmalah, kita laksanakan wisuda ini. Wisuda yang luar biasa, di mana kosmetik tidak ada artinya. Ya, jadi nanti pas sambutan Prof Umam nggak usah begini-begini, dengarkan saja. Ya, ya begitu. Hari ini luar biasa sekali. Saya aslinya ganteng, nggak kelihatan ganteng karena pakai masker. Ya, ini wisuda yang luar biasa. Ya, marilah kita bersyukur di era pandemi ini karena Allah mengingatkan kita akan mati. Ya, begitu. Karena sekarang kematian itu dekat sekali. Ya. Yang biasanya kita enggak sholat, marilah kita sholat. Yang biasanya sudah 5 waktu, kita tambah dengan sholat sunnahnya. Yang sudah biasa sholat, tingkatkan ngajinya. Tingkatkan kedekatan kita kepada Allah. Karena era pandemi ini, rasa syukur yang paling pantas adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada kata yang lain. Ya. Nah, itu syukur yang ketiga yang mengakhiri sambutan saya. Karena arahan yang paling pas akan disampaikan oleh Prof Umam, dan nanti saya mohon juga arahan kepada Bapak kita, Pak Haji Satmaja, untuk bisa membekali kita agar pasca lulus ini kesuksesan kita bertambah. Saya tidak akan iri kepada kalian kalau 5 tahun lagi kalian ke kampus membawa Fortuner, membawa Pajero, karena saya berarti sukses mendidik kalian. Ya, ya, begitu. Jadi kalau kalian sukses, dosen-dosen ini senang, bukan iri. Itulah kesuksesan para dosen, mencetak kalian. Walaupun hari ini kalian sudah meniti kesuksesan, karena rata-rata, bukan rata-rata, ada sebagian yang sudah kuliah di apoteker di berbagai kampus. Martinus, kamu di UII, selamat. Ada yang di UHAMKA kemarin, ada yang di Unwahas, ya. Alhamdulillah, walaupun kampus kita sudah punya profesi apoteker, tapi memang kampus kita hanya dibatasi 40 terbaik saja. Begitu ya. Terima kasih, mohon doanya semoga kampus kita semakin unggul dan bisa bersaing dengan kampus-kampus bukan hanya tingkat Indonesia, tapi nanti bisa bersaing di tingkat ASEAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Farmasi, Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon. Kepada yang terhormat Bapak Haji Satmaja BA, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati dan saya banggakan adalah Pak Kepala L2 Dikti Provinsi Jawa Barat dan Banten, Pak Prof. Uman. Yang saya hormati perwakilan dari Pemkot Kota Cirebon, yang saya hormati Ketua STF beserta jajarannya, BEM, Senat, staf dan dosen, yang saya hormati dan banggakan Bapak wali-wali mahasiswa, orang tua mahasiswa yang sekarang di wisuda, dan yang saya cintai dan banggakan wisudawan dan wisudawati. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, meski dalam suasana keprihatinan dengan adanya pandemi COVID-19. Namun kita tetap berharap dan berdoa agar kita diselamatkan dari musibah dan wabah ini. Salawat semoga Allah limpahkan keharibaan junjunan alam Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku pembina dan keluar besar YPIB Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan wisudawati STF YPIB Cirebon yang pada hari ini saudara sekalian akan dilantik sebagai sarjana farmasi. Saya berharap semoga ilmu yang telah diraih menjadi bekal dalam perjalanan hidup saudara sekalian. Menjadi insan yang berilmu amalia, beramal ilmiah, penuh keberkahan di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua L2 Dikti, Pak Prof. Uman, yang telah berkenan menghadiri acara wisuda ini. Kehadiran Bapak menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, sekaligus sebagai spirit bagi STF YPIB Cirebon untuk terus memacu meraih prestasi yang lebih baik. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat dan orang tua wisudawan wisudawati yang telah menitipkan kepada keluarga besar dalam pendidikan, dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan di dalam membina putra-putri saudara. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika yang telah bersama-sama dapat membawa STF YPIB Cirebon kepada jenjang yang lebih tinggi, terutama sebagaimana yang diumumkan oleh Pak Ketua STF bahwa pertama kali STF YPIB Cirebon meluluskan profesi apotekernya yang alhamdulillah 90% lulus. Hadirin sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kami tidak banyak yang saya sampaikan, hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesekian kalinya semua yang ada di keluarga besar perguruan tinggi YPIB telah meraih ilmu. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Dan ada pengumuman kepada keluarga besar YPIB, kepada lulusan dan masyarakat bahwa alhamdulillah
keluarga besar YPIB telah punya pesantren khusus tahfidz Quran yang ada di Jalan Kaung Hilir Majalengka. Sekarang sudah dimulai dengan santrinya pertama 36. Semoga mohon doanya dan juga anjurannya kepada masyarakat bahwa siapa yang akan melanjutkan, akan menimba ilmu khusus tahfidz Quran ke MIBA Ma'had Imam Bonjol di Majalengka, silahkan untuk mendaftar, dan itu di sana baru ada untuk tingkat persamaan. Kalau nanti habis di pesantren bisa persamaan SMP, dan yang setingkat juga bisa persamaan SMA nantinya santrinya itu. Dan mudah-mudahan minimal dalam 1 tahun itu yang full di sana untuk tahfidz Quran bisa hafal minimal 12 juz dalam 1 tahun. Dan dalam 2 tahun bisa hafal, mudah-mudahan 2 tahun lebih bisa hafal 30 juz programnya itu. Mohon doanya. Kami akan tutup titipan dari keluarga besar Pak Dr. Snep bahwa intinya mohon maaf atas pengelolaan. Akan tutup dengan pantun. Pantuna biasa bahasa daerah, anu teu ngartos bahasa Sunda hapunten. Saninten wa saninten, saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten keluarga besar YPIB. Tina samudaya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon atas sambutannya. Sambutan dari Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Uman Suherman AS MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Imam Bonjol yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Atmaja, para pengurus pengawas Yayasan Pendidikan Imam Bonjol yang saya hormati, Ketua STF yang saya hormati, para wakil ketua, ketua prodi, Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Ibu undangan, baik sipil maupun militer, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saya hormati, Bapak Ibu, kedua orang tua wisudawan wisudawati yang berbahagia, dan saudara-saudara wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ila umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama
mensyukuri salah satu anugerah kenikmatan yang terindah di hadapan kita. Putra-putri kita pada saat ini akan diwisuda, sebentar lagi dilantik, sehingga mudah-mudahan walaupun wisuda tidak dilaksanakan seperti biasa, kita harus mengikuti protokol kesehatan, jumlahnya harus dibatasi, mudah-mudahan tetap berkesan dan meninggalkan hikmah yang mudah-mudahan menjadi hidayah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Kehadiran Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di tengah-tengah wisuda tidak hanya ikut bersyukur, tidak hanya ikut berbahagia, tetapi ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan, terutama berkaitan dengan posisi dan kedudukan Sekolah Tinggi Farmasi ini. Disampaikan oleh Ketua STF, Sekolah Tinggi Farmasi Imam Bonjol yang berkedudukan di Cirebon merupakan salah satu kampus terbaik, terutama di sekolah farmasi dengan ranking di bawah 100 secara nasional. Akreditasi yang diperoleh sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tata kelola institusi yang sangat baik. Karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak lama lagi Sekolah Tinggi Farmasi bergabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Pendidikan Imam Bonjol. Satu saat Bapak Ibu akan melihat bahwa akan ada Universitas Imam Bonjol Majalengka. Tentu rekomendasi yang kami berikan bukan rekomendasi karena ketua pembina. Yang kami berikan bukan karena sama-sama orang Jawa Barat, tetapi kami selama ini memberikan rekomendasi atas dasar prestasi yang bisa ditunjukkan terutama dalam tata kelola perguruan tinggi. Pada hari ini STF sudah berhasil menunjukkan sebuah kiprah upaya melahirkan calon-calon pemimpin bangsa. Pada hari ini di wisuda dengan sebuah perbedaan yang sangat kelihatan. Mohon maaf kalau saya terlalu baper. Kalau Anda adalah lulusan STF, sebetulnya dilihat dari tenaga kesehatan secara keseluruhan, peluang pekerjaan bagi Anda jauh lebih terbuka dibandingkan dengan program studi yang lain. Ditambah dengan pendidikan apoteker, dengan meluluskan paling tidak 90%, mudah-mudahan yang 10% itu bukan tidak lulus karena ketidakmampuan, tetapi karena halangan tidak bisa mengikuti ujian kompetensi. Karena kalau itu terjadi, maka saya yakin bahwa STF bisa meluluskan 100%, tetapi Anda walaupun melihat peluang sudah terbuka, tapi bukan berarti dengan mudah membalikkan telapak tangan untuk memperoleh kesuksesan masa yang akan datang. Saya tidak mau pada saatnya nanti Anda ada yang ditanya di masyarakat, karena Anda adalah orang farmasi, karena Anda adalah basically kimia, bahkan kimia dasar yang paling dasar, maka saya tidak mau kalau Anda ditanya rumus kimia tidak tahu, kemudian Anda hanya menjawab urusan saya adalah urusan obat, urusan saya adalah urusan resep. Tetap keilmuan ini perlu ditunjukkan kalau kita pernah sekolah, pernah terlibat dalam pendidikan di institusi pendidikan yang terhormat dengan tata kelola yang sangat baik. Mudah-mudahan Anda tidak menjadi orang yang sombong dengan apa yang didapat pada hari ini. Sebentar lagi Anda dilantik, sebentar lagi Anda diwisuda, karena ayat pembuka yang sudah saya sampaikan tadi menyatakan wisuda tidak akan memberikan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah, walaupun saya paham betul Anda sudah memberikan kebahagiaan dan tanggung jawab kepada keluarga. Di dalam COVID pandemi 19 ini, saya melihat keluarga Anda tetap berbondong-bondong untuk mengantarkan Anda wisuda. Walaupun saya sebelumnya kepada Pak Ketua, tolong orang tua yang mengantar paling tidak 1 orang. Ternyata tadi saya menghitung ada yang wisuda 1 orang diantar oleh 10 orang. Ada yang 1 orang diantar oleh 15 orang.
Tapi saya juga bangga kepada orang tua yang ngantarnya hanya 2 orang dan dia duduk berjauhan. Jadi tolong tetap jaga kesehatan, tetap pelihara diri untuk kita tidak terkena dengan COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan Bapak datang ke sini sehat dan pulangnya pun memperoleh kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ingin mengatakan kenapa? Karena saya setiap wisuda selalu mengatakan Anda bangga dan Anda kelihatan cantik dan ganteng pada saat menggunakan baju toga. Tapi setelah wisuda ini, jangankan wisuda pada masa Covid, wisuda dalam waktu biasa pun, setelah wisuda baju toga itu tanggalkan, tidak perlu jalan-jalan di mal di bawah ini Anda menggunakan baju toga. Kenapa? Karena orang-orang akan mengatakan banyak anak TK yang sudah lanjut usia. Boleh tepuk tangan, tidak pun gak apa-apa. Tetapi hal yang kedua, kebesaran kita sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi, saya katakan tandanya bukan dalam gelar, tandanya bukan dalam toga, tetapi Anda harus menjadi orang yang beda dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah terdidik. Bangsa ini secara umum pendidikannya baru 12 tahun, artinya kalau 12 tahun itu baru kelas 1 SMP, sedangkan Anda sudah lulus dari perguruan tinggi, apalagi Anda mengikuti profesi. Anda harus menjadi model orang-orang yang terdidik, Anda harus menjadi model orang-orang yang merupakan investasi masa depan yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara tunjukkan kapasitas Anda sebagai orang-orang yang berilmu. Bukan berarti Anda harus menjawab semua tantangan dengan ujian esai. Karena bagi saya, sebaik apapun tugas yang pernah Anda kerjakan, sebaik apapun soal yang pernah Anda kerjakan, setelah Anda lulus, setelah Anda diwisuda, Anda sebagai anggota masyarakat, mereka tidak akan pernah melihat transkrip yang ada pada Anda, mereka tidak akan pernah melihat ijazah yang ada pada Anda, tapi mereka lebih melihat bagaimana perwujudan perilaku yang bisa ditunjukkan oleh Anda di hadapan orang-orang tercinta. Siapa orang-orang tercinta? Yang pertama tadi saya bangga. Dosen-dosen STF akan merasa bangga kalau Anda lebih sukses daripada dosennya. Dan pada hari ini saya ingin mengatakan Kepala LL Dikti akan lebih bangga kalau Anda lebih sukses daripada Kepala LL Dikti. Boleh tepuk tangan. Kenapa saya tidak ikut-ikutan tentang doa yang disampaikan oleh Ketua STF, tapi saya ingin menyatakan kepada Anda, orang yang sekarang berdiri di depan Anda bukan orang kota, saya adalah orang kampung. Kalaupun tadi disampaikan oleh Pak Ketua STF, saya mirip dengan artis siapa, itu saya pikir tidak perlu dibesar-besarkan karena memang saya sudah menjadi artis. Ya. Saya orang kampung, dilahirkan di Kabupaten Garut, di Kecamatan Cisurupan, tepatnya di kaki Gunung Papandayan, yang sekarang terkenal dengan Kawah Papandayan. Kemudian saya sekolah di SD biasa. Saya tidak biasa sekolah seperti orang lain, tapi saya kelas 5 SD sudah diminta untuk ujian. Kemudian kepala sekolah manggil saya, "Man, ikut ujian." Saya jawab, "Pak, saya kan kelas 5." "Ya nggak apa-apa, ikut saja ujian." Terus saya tanya, "Bagaimana Pak kalau saya tidak lulus?" "Sudah saja, kalau tidak lulus kembali kepada kelas 6. Kemudian saya datang ke rumah, saya bicara kepada ibu saya. Ibu saya bukan seorang guru besar, ibu saya tidak lulus sarjana, ibu saya tidak lulus SMA, ibu saya tidak lulus SMP, ibu saya juga bukan lulusan SD. Beliau pernah sekolah di sekolah rakyat yang notabene adalah sekelas yang paling rendah dalam kasta kehidupan pada saat itu. Saya bicara kepada ibu saya, "Amah, kepala sekolah menyuruh ikut ujian di kelas 6. Kemudian beliau juga ternyata punya pemandangan yang sama dengan saya. "Kan kamu kelas 5. Saya bilang, "Iya." Kata kepala sekolah, "Boleh ikut ujian saja. Dan kalau tidak lulus nanti masuk di kelas 6. Tetapi ibu saya punya pandangan yang berbeda dengan kepala sekolah. Kata ibu saya, kalau kepala sekolah mengatakan, saya bilang, "Pak, kalau saya tidak lulus, yuk kembali ke kelas 6. Tapi ibu saya tidak demikian. Kalau kamu ikut ujian berarti kamu harus siap untuk lulus, jangan pernah kamu siap untuk tidak lulus." Saya ingin mengatakan dengan pengalaman ini, walaupun Anda peluang kerja terbuka,
tetapi ingat, lulusan STF bukan hanya Imam Bonjol. Ada STF yang lain, wilayah Ciayu Majakuning, ada STF yang lain wilayah Jawa Barat, ada STF lain wilayah Indonesia. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda akan bangga hanya akan menjadi tenaga kerja yang ada di kampung Anda? Karena saya menginginkan Anda harus memiliki kelas internasional. Kalau perlu, kalau selama ini Indonesia mengirim tenaga kerja dalam bentuk TKI dan TKW, maka saya ingin Anda dikirim ke dunia internasional dalam bentuk orang-orang sarjana yang memang punya kapasitas yang bisa diandalkan. Sehingga orang akan melihat inilah wajah Indonesia yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, saya ujian, saya lulus, maka alhamdulillah saya pernah tercatat sebagai siswa teladan, saya pernah tercatat sebagai mahasiswa teladan, saya pernah tercatat sebagai dosen teladan, dan saya tercatat sebagai dosen favorit S1, S2, dan S3, dan akhir-akhir ini saya tercatat sebagai kepala LLDT terbaik nasional. Maksud saya menyampaikan itu, a'udzubillah, astagfirullah, tidak ada keinginan untuk menyombongkan diri. Tapi hanya ingin menggugah hati Anda, kita walaupun orang kampung punya hak untuk sukses di tengah kota. Tapi tolong diingat, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa doa dari kedua orang tua yang tercinta. Oleh karena itu, tolong, kata Allah mengatakan, kalau kamu ingin ditingkatkan derajatmu, maka jadilah orang yang beriman dan berilmu. Kita sudah berilmu sekarang, tinggal bagaimana memperkuat iman sehingga ilmu Anda menjadi amaliyah dan amal Anda betul-betul ilmiah. Sebagai orang yang berilmu, bukan hanya dengan tanda ijazah dan nasib nilai, tetapi perlu menunjukkan cara berpikir yang berbeda. Yang kedua, perlu menapaki kehidupan, jangan pernah takut dengan masalah, tapi kita perlu menghadapi kehidupan walaupun ada masalah, dan kita tidak pernah pantang dalam menghadapi masalah, tinggal bagaimana Anda mencari jalan keluar, bukan untuk mencari keluar jalan. Mencari jalan keluar akan berbeda kalau Anda menyelesaikan dengan keluar dari jalan. Karena kalau mencari jalan keluar, kata kita mencari strategi yang paling efektif, tapi kalau kita keluar dari jalan, maka kita sudah keluar dari keingamanan yang kita miliki. Saya pikir dengan nama Imam Bonjol betul-betul harus merupakan sebuah garansi bagi kehidupan Anda, sebagaimana heroik dan kepahlawanan seorang Imam Bonjol, dan memiliki sebuah kekuatan akidah yang sangat menonjol. Oleh karena itu saya ingin, walaupun tadi dikatakan peluang sudah terbuka, ilmu sudah ada di depan Anda, iman sudah ada di hati Anda, tapi jangan pernah mengatakan bahwa ikhtiar itu tidak penting. Hasil tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar. Jadi kalau begitu, sejauh mana prestasi yang Anda dapatkan akan tergantung kepada ikhtiar yang kita lakukan. Ikhtiar yang sudah ditunjukkan oleh kedua orang tua kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang sangat cerdas. Walaupun Uman Suherman memiliki nama dan gelar yang panjang, tapi saya perlu hormat bahwa orang yang sangat cerdas adalah kedua orang tua saya. Oleh karena itu saya ingin Anda sebentar lagi ijazah akan diterima, Anda akan dilantik. Tetapi pelantikan dan ijazah itu hakikatnya adalah penghormatan dan penghargaan terhadap kedua orang tua kita. Aplaus untuk mereka. Nah, dengan cara Anda berilmu, dengan cara Anda memiliki kreativitas dan inovasi, maka kreativitas dan inovasi yang paling tertinggi tidak hanya cukup dalam dunia pekerjaan, tapi cukup juga atau lebih penting juga dalam dunia hubungan antara Anda dengan orang tua Anda. Teknologi sekarang sudah semakin maju, disrupsi di mana-mana. Kalau dulu Anda ke tol bayar dengan cash, maka sekarang tinggal tempelkan kartu. Kalau dulu Anda belanja di mall harus membayar cash, sekarang juga tinggal gesek. Maka tidak menutup kemungkinan satu saat, bahkan mungkin hari ini Anda jalan-jalan di mall tidak perlu mengeluarkan kartu dan tidak perlu mengeluarkan uang, cukup di dahi Anda pakai barcode masing-masing. Dengan barcode masing-masing Anda hanya lewat, dilihat, disorot, udah selesai. Tetapi tolong ingat, hubungan dengan orang tua jangan sampai tergantikan dengan teknologi.
Anda tidak perlu, tidak cukup kalau kangen dengan orang tua hanya video call. Saya katakan Anda tidak cukup kalau bersilaturahmi dengan orang tua dengan WA, dengan Twitter, dengan apapun. Tetapi orang tua membutuhkan kehadiran Anda. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena satu saat dalam kehidupan saya, ibu saya dalam keadaan sakit. Kemudian saya sedang memimpin rapat, keponakan saya nelpon kepada saya. Aa, amah sakit. Terus saya jawab, tolong cepat bawa ke dokter dan nanti uangnya akan ditransfer. Ternyata ibu saya mendengar telepon saya dengan keponakan saya karena kemungkinan loudspeaker. Maka ibu dari kejauhan mengatakan tidak perlu transfer, yang penting kita ketemu. Saya datang walaupun malam, rapat saya tutup, besok akan saya lanjutkan pukul 11:30, 12 saya datang di rumah saya, ternyata ibu dalam keadaan segar bugar. Saya tidak seudon kalau ibu pura-pura sakit, tapi saya punya sebuah keyakinan. Dengan kehadiran seorang anak yang sangat dicintai dan ditunggu, maka kehadiran dia lebih mujarab daripada obat yang diberikan oleh seorang apoteker. Saya datang, saya katakan alhamdulillah amah sehat. Iya. Ternyata beliau tanpa sepengetahuan saya memasakkan makanan kesukaan saya. Karena saya orang kampung, maka makanannya tidak mungkin burger, tidak mungkin fried chicken. Apa yang dimasak oleh ibu saya? Sayur kacang, sambal tarasi, goreng peda, goreng putih. 11:30 malam saya disajikan makanan seperti itu. Padahal ibu tidak tahu kalau saya tidak biasa makan malam. Karena saya biasa makan nasi di waktu malam. Beda kan? Ya. Saya tanpa mengatakan kata dokter tidak boleh makan malam. Kata dokter kalau makan itu paling tidak 3 jam sebelum tidur. Karena itu masakan yang dimasak oleh orang tua. Semua argumen saya hilangkan. Saya makan dengan sebuah doa. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bukan menjadi penyakit bagi saya. Begitu saya lihat ibu sangat bahagia karena masakannya di anaknya. Tidak pernah kan seorang ibu mengatakan, "Geus dahar batein," gitu, enggak. Terus saja beliau menyaksikan dan sangat bangga pada saat makanan dimakan. Saya katakan, "Amah, besok saya pulang tidak akan siang karena saya menunda pekerjaan dan mungkin sebelum sholat subuh saya harus kembali ke Bandung." Apa yang dikatakan beliau? Tidak apa-apa, yang penting kita sudah ketemu dan amah dalam keadaan sehat dan kamu juga harus sehat. Setelah itu saya dibimbing masuk kamar karena saya datang ke beliau tidak dengan istri dan anak saya karena malam hari. Apa yang dilakukan oleh beliau? Menuntun saya masuk ke kamar. Beliau lupa kalau anaknya sudah menjadi seorang profesor. Di hadapan ibu tidak ada jabatan. Di hadapan ibu tidak ada kekayaan. Kita adalah seorang anak yang senantiasa diinginkan dan senantiasa dikhawatirkan kalau anaknya terjadi apa-apa. Itulah seorang ibu, itulah seorang bapak. Pada saat saya bangun, pukul 3 saya sudah bangun, maka tanpa diduga ibu sudah berdiri di samping saya sambil menepuk bahu saya. Cepat bangun. Kamu jangan pernah berpikir apa yang kamu dapatkan hari ini karena kepintaran kamu. Kamu jangan berpikir kalau pada hari ini apa yang kamu dapatkan karena kecerdasan kamu. Jangan-jangan itu semua tidak ada pada diri kamu, tetapi yang ada adalah keberuntungan karena kamu senantiasa berdoa di hadapan Allah sepertiga malam terakhir. Tolong dicatat ini. Makanya tadi, walaupun kita pintar, jangan sombong jadi orang pintar. Karena orang pintar akan dikalahkan oleh orang yang cerdas. Kalau kita merasa cerdas, jangan sombong. Karena kita mungkin dikalahkan oleh orang yang beruntung. Jadi kalau begitu, penting pintar, penting cerdas, penting untung. Ya penting pintar yang cerdas, tambah untung itu lebih penting. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah keberuntungan itu tiba-tiba? Ada orang yang mengatakan keberuntungan itu tiba-tiba, tapi bagi saya keberuntungan itu adalah sebuah puncak dari upaya yang kita lakukan. Oleh karena itu, kalau Anda sudah di wisuda hari ini, waktu kemarin ujian kadang-kadang tidak bisa tidur, ya kan? Bahkan waktu nyusun skripsi kadang-kadang tidak bisa tidur, yang kadang-kadang memunculkan sebuah perasaan yang negatif terhadap dosen.
Ya kan? Anda selalu berpikir ternyata dosen STF lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau Allah menguji manusia tidak di luar kemampuannya, hanya dosen STF yang bisa menguji mahasiswa di luar kemampuannya. Kan begitu. Nah, oleh karena itu pada hari ini tolong setelah Anda wisuda jadilah orang yang cepat tidur, cepat bangun. Jangan susah tidur karena akan susah bangun. Yang paling tidak boleh cepat tidur, enggak bangun-bangun. Jadi jangan lama tidur, ya, cepat tidur dan cepat bangun, beri kepada yang di atas, sampaikan kepada yang di atas tentang keinginan Anda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, mintalah kamu kepadaku dan niscaya akan aku kabulkan semua permintaanmu. Ud'uni astajib lakum. Engkau minta dan akan aku kabulkan. Jadi artinya fasilitas apa lagi yang kurang di hadapan kita? Karena itu saya sangat tertarik pada saat Bupati Majalengka menyampaikan sambutannya pada saat wisuda Stikes. Mau dengan alasan apa kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manifestasi rasa syukur yang terdekat adalah ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Kalau itu Anda lakukan, insya Allah tidak akan pernah ada anak yang sukses tanpa dukungan dan doa kedua orang tua kita. Pada saat saya sudah sholat, kemudian saya pamit kepada ibu, saya ingin menunjukkan ternyata ibu lebih cerdas daripada anaknya walaupun dia adalah profesor. Saya pamit, Amah, saya pamit pulang. Ibu mengkhawatirkan dan menunjukkan sebuah pertanyaan. Kamu nanti sholat subuh di mana? Saya jawab, nanti sholat subuh di jalan. Apa tanggapan ibu? Jangan pernah sholat di jalan, siapa kata berak mobil, senang gitu. Terus saya bilang, oh, berarti salah ini ngomong. Itu teh profesor. Kemudian saya jawab lagi, bukan, maksudnya di masjid di perjalanan. Tidak ada masjid di perjalanan. Masjid mah kabeh oge di sisi jalan. Kan seperti itu. Akhirnya ya sudahlah, saya tanpa argumen kepada seorang ibu karena saya yakin ibu lebih cerdas dan ibu lebih khawatir tentang anaknya. Akhirnya dari pertemuan itu saya meminta maaf, Amah maaf, saya sekarang pulang dan paling mohon dimaafkan kalau semalam tidak jadi transfer. Di situ menunjukkan ibu lebih cerdas daripada seorang profesor. Apa kata beliau? Nggak apa-apa, nggak usah transfer. Mana? Gitulah ibu. Kenapa ibu mengatakan begitu? Karena yang mestinya transfer kan sudah ada di depan mata. Jadi mestinya kalau saya seorang profesor harus mengatakan mohon maaf tidak transfer dan ini sekarang dikasih cash gitu. Amplopnya dikasih, uangnya tidak, semuanya kita kasih untuk kedua orang tua kita. Oleh karena itu saya ingin kalau Anda nanti kata Pak Ketua sudah punya Fortuner, sudah punya Pajero, kalau bagi saya jangan menunggu Anda punya Fortuner, Anda punya Pajero. Saat ini sebelum Anda memiliki apapun, berikan kebahagiaan kepada orang tua, jangan pernah menyakiti, jangan banyak meminta, insya Allah rezeki Anda bukan hanya berlipat tapi berkah dalam kehidupan Anda. Saya pikir itu khutbah duha yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Anda menjadi orang yang sukses, Anda menjadi orang yang bisa membahagiakan kedua orang tua, Anda yang bisa membanggakan kampus sebagai alma mater tercinta, dan tidak menutup kemungkinan Anda tidak cukup profesi, Anda masuk ke S2, Anda masuk ke S3, dan saya akan lebih bangga kalau Anda kembali lagi ke kampus sebagai seorang pendidik yang sama-sama dengan saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Saya akan menutup sambutan ini tidak dengan pantun karena saya tidak biasa dan tidak bisa dengan pantun. Saya hanya ingin mengatakan kalau saya mantan aura kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten atas sambutannya. Pemberian cindera mata kepada Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Bapak Profesor Dr. Uman Suherman ASMPD oleh Ketua Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon, dipersilahkan.
Tibalah saatnya kita menyaksikan prosesi pengelepasan lulusan Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon angkatan ke-16 tahun akademik 2019-2020. Lulusan Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon angkatan ke-16 tahun akademik 2019-2020 yang terdiri dari Zahra Sarjana Farmasi, Siti Tasmiatul Asmi Sarjana Farmasi, Listia Biaskawati Sarjana Farmasi, Rara Ayu Sukmana Sarjana Farmasi, Nufikah Nikmatul Maulah Sarjana Farmasi, Martinus L. Tambah Sarjana Farmasi, Isma Zauziah Sarjana Farmasi, Deka Bella Utami Sarjana Farmasi, Diana Lita Sarjana Farmasi, Regina Dwi Septianti Sarjana Farmasi, Murniati Zulfa Sarjana Farmasi, Khadijah Khalisoto Husna Sarjana Farmasi,
Fitri Kodari Taryono, Sarjana Farmasi. jayalah dikau pahlawan. Vina Nur Hasana, Sarjana Farmasi. Maju pantang mundur. Ida Saidah, Sarjana Farmasi. Eki Nurlailati Maulidi, Sarjana Farmasi. Rahma Putri Maulida, Sarjana Farmasi. Wahyu Hidayat, Sarjana Farmasi. Ida Rahmawati, Sarjana Farmasi. Lepas dikau Mila Nurul Hidayati, Sarjana Farmasi. kurelakan dikau Muhammad Febri Aulia, Sarjana Farmasi. demi keagungan. Nining Nur Fitriana, Sarjana Farmasi. Septriana, Sarjana Farmasi. Heri Ahmad Fauzi, Sarjana Farmasi. Antonius Kaba, Sarjana Farmasi. Ayu Septaliana, Sarjana Farmasi. Mia Khairunisa, Sarjana Farmasi. Ucu Nurjana, Sarjana Farmasi. Air mataku berlinang Meisi Hana Rizki, Sarjana Farmasi. bahagia. Diah Nur Manggala Apriestri Winarni, Sarjana Farmasi. Lahir sudah kupintakan nama Wahyuni, Sarjana Farmasi. kamu pahlawan. Sembah Nuriana, Sarjana Farmasi. Ananda dirgahayulah Yusuf Ronald Santoso, Sarjana Farmasi. jayalah dikau Bella Silvia, Sarjana Farmasi. terus maju pantang mundur. Ira Istiati, Sarjana Farmasi. Imam Maslahatul Ummah, Sarjana Farmasi. Feti Fatimah, Sarjana Farmasi. Reza Fikron Angga Febriawan, Sarjana Farmasi. Intan Yunita, Sarjana Farmasi. Lepas dikau pahlawan, Wida Husnul Khotimah, Sarjana Farmasi. dikau berjuang demi keagungan. Zitria Nada, Sarjana Farmasi. Kanda pergi ke medan jaya. Diana Arumsari, Sarjana Farmasi. Bila Kanda teringat, Dian Ayu Prastika, Sarjana Farmasi. adik seorang, jadikan daku sembah. Desiana Wulandari, Sarjana Farmasi. Maju pantang mundur.
Falah Ilham Fadilah Sarjana Farmasi. mataku berlinang. Nur Sofiatun Nisa Utami Sarjana Farmasi. Bahagia putra Siti Raihatun Abkaria Sarjana Farmasi. sudah kupintakan nama. Imas Arnesa Sarjana Farmasi. Sembah sujud Rinanti Yusdika Sari Sarjana Farmasi. Windy Pratama Ningrum Sarjana Farmasi. kakanda jaya Rizka Amalia Restiana Sarjana Farmasi. pahlawan terus maju pantang mundur. Destina Ratna Sarjana Farmasi. Kutufud Daniah Sarjana Farmasi. Upit Sarimanah Sarjana Farmasi. Winda Alfia Sarjana Farmasi. Siti Nurumsari Sarjana Farmasi. Di kau pahlawan kure Ratna Sari Sarjana Farmasi. di kau berjuang demi keadilan Ferry Sufriyadi Sarjana Farmasi. negara kanda pergi Mega Ayu Lestari Sarjana Farmasi. jaya. Bila kanda Nurul Khotimah Sarjana Farmasi. ingatlah adik seorang Sela Sasmita Permata Sari Sarjana Farmasi. anakku semangat terus maju. Sylvia Eriska Sarjana Farmasi. Air mata Nia Nurajibah Sarjana Farmasi. karena Putriani Sibarani Sarjana Farmasi. lahir sudah Ingrid Retno Palupi Sarjana Farmasi. padamu pahlawan. Latif Christian Sarjana Farmasi. Ananda dirgahayu Dinda Alivia Felisa Sarjana Farmasi. Dwi Eka Septianto Sarjana Farmasi. terus maju pantang mundur. Eis Kurniasi Sarjana Farmasi. Wahyu Edi Kartono Sarjana Farmasi. Rika Mustika Zaresta Sarjana Farmasi. Mela Amelia Sarjana Farmasi. Lepas di kau pahlawan Wulan Suliwandara Sarjana Farmasi. relakan di kau berjuang Satiro Handayani Sarjana Farmasi. keagungan negara Nuridin Sarjana Farmasi. pergi ke
Rizka Nurjana Sarjana Farmasi. Yohana Bintan Kamila Sarjana Farmasi. Justini Sarjana Farmasi. Ilan Saiful Anwar Sarjana Farmasi. Iwit Fauziah Sarjana Farmasi. Sylvia Rahmah Sarjana Farmasi. Ririn Puspitasari Sarjana Farmasi. Rizka Apriani Sarjana Farmasi. Marwatus Solihah Sarjana Farmasi. Sumiati Sarjana Farmasi. Tristania Alamsyah Sarjana Farmasi. Siti Maria Ulfa Sarjana Farmasi. Fitri Susanfika Sarjana Farmasi. Khairunisa Febi Sarjana Farmasi. Tika Sartika Sarjana Farmasi. Dwi Ayu Ismawati Sarjana Farmasi. Jesse Amalia Sarjana Farmasi. Muhammad Yogi Mutia Sarjana Farmasi. Siska Murpratini Sarjana Farmasi. Nur Fajriah Sarjana Farmasi. Elva Fauziah Lukman Sarjana Farmasi. Dwi Wulandari Sarjana Farmasi. Intan Puspita Sarjana Farmasi. Sinta Usnida Mubarokah Sarjana Farmasi. M. Ihsanur Rahman Sarjana Farmasi. Devita Rahmi Maya Sari Sarjana Farmasi. Ayu Ristanti Awaliyah Sarjana Farmasi. Reza Priantini Sumkar Sarjana Farmasi. Widiani Sinta Bella Sarjana Farmasi. Wiwi Uji Lestari Sarjana Farmasi. Dea Dwi Desmalati Sarjana Farmasi. Dewi Agustina Sarjana Farmasi. Alfriani Melia Zanki Sarjana Farmasi. Febi Tiara Listi Sarjana Farmasi. Nurohmah Sarjana Farmasi.
Handoyo Sarjana Farmasi. Desi Adelia Sari Sarjana Farmasi. Kurelakan Engkau berjuang demi Nadia Wulandari Sarjana Farmasi. Inggi Jamiati Konari Sarjana Farmasi. dan jaya. Maula El Fadlah Sarjana Farmasi. Maria Fitri Setiawardani Sarjana Farmasi. Dini Hidayati Sarjana Farmasi. Yuyun Hermawati Sarjana Farmasi. Penny Agustiani Sarjana Farmasi. Susi Refti Agustin Sarjana Farmasi. Yohana Sarjana Farmasi. Akhir sudah kupintakan Ida Holis Rahmawati Sarjana Farmasi. Fauzan Adiman Sarjana Farmasi. Siti Masito Sarjana Farmasi. Eko Kurniawan Sarjana Farmasi. Afifah Artanti Sarjana Farmasi. Atin Atini Sarjana Farmasi. Monica Besta Amelia Sarjana Farmasi. Nia Karmila Sarjana Farmasi. Ria Trianingsi Sarjana Farmasi. Mirnawati Sarjana Farmasi. Mai Dela Roro Putri Sarjana Farmasi. Wulan Hernawati Sarjana Farmasi. Selvi Adelina Sarjana Farmasi. Diah Oktaviani Sarjana Farmasi. Wida Anggraini Sarjana Farmasi. Beni Pangestu Sarjana Farmasi. Nadia Khairunisa Sarjana Farmasi. Faris Untung Laksono Sarjana Farmasi. Bianca Giandini Aurora Sarjana Farmasi. Anit Konita Sarjana Farmasi. Alda Alicia Alvita Sarjana Farmasi. Jihan Fauziah Lutfia Sarjana Farmasi. Mira Rahmawati Sarjana Farmasi.
Oktaviati Putriyono, Sarjana Farmasi. Resta Putri Agustin, Sarjana Farmasi. Putri Yunia Sari, Sarjana Farmasi. M. Rizal Dwi Nugraha, Sarjana Farmasi. Oki Malaudi Pratama, Sarjana Farmasi. Dede Diana, Sarjana Farmasi. Kurelakan dikau Ria Audiana, Sarjana Farmasi. Adi Afriadi Muharomi, Sarjana Farmasi. Hani Anggreni, Sarjana Farmasi. Luciana, Sarjana Farmasi. Suryanto, Sarjana Farmasi. Yahya Fadilah, Sarjana Farmasi. Nenden Sri Ristianingsih, Sarjana Farmasi. Selin Nur Fadilah, Sarjana Farmasi. Ghifari Ibadur Rahman, Sarjana Farmasi. Anissa Nur Fatona, Sarjana Farmasi. Pramai Sindra Putri Pertama, Sarjana Farmasi. Nisa Fitriani, Sarjana Farmasi. Ahmad Husaini, Sarjana Farmasi. Rusniti, Sarjana Farmasi. Belawati, Sarjana Farmasi. Siti Hanindahlia Andriani, Sarjana Farmasi. Sutarya, Sarjana Farmasi. Lisda Melasari, Sarjana Farmasi. Ulfa Reza Agustin, Sarjana Farmasi. Halimatus Sadiah, Sarjana Farmasi. Dayanti, Sarjana Farmasi. Rika Nuraini Kolbiati, Sarjana Farmasi. Siti Rohmah, Sarjana Farmasi. Reni Eriati, Sarjana Farmasi. Yunita Rahmawati, Sarjana Farmasi. Sitika Ayu Dewi, Sarjana Farmasi. Ulfatun Nisa, Sarjana Farmasi. Heri Santoso, Sarjana Farmasi. Muhammad Al-Iqbal Dinur Rahman, Sarjana Farmasi.
Vina Damayanti Sarjana Farmasi. Dela Fitriani Sarjana Farmasi. Riza Sulaiman Sarjana Farmasi. Ahmad Soki Saputro Sarjana Farmasi. Lita Purnama Sarjana Farmasi. Kiki Arianti Sarjana Farmasi. Mildah Sarjana Farmasi. Istiqomah Anissa Sarjana Farmasi. Vanessa Izatia Rahma Sarjana Farmasi. Hayatul Munawwaroh Sarjana Farmasi. M. Haris Lutfi Sarjana Farmasi. Muhammad Khairul Sukma Sarjana Farmasi. Aziz Muhammad Hamzi Sarjana Farmasi. Ira Mayasari Sarjana Farmasi. Muhammad Mujadid Ananto Sarjana Farmasi. Ade Abdul Malik Sarjana Farmasi. Ahmad Syarif Sarjana Farmasi. Meida Istiqomah Haq Sarjana Farmasi. Dewi Sukmawati Sarjana Farmasi. Santi Marwiyah Sarjana Farmasi. Eti Sugiyarti Sarjana Farmasi. Nani Yuningsih Sarjana Farmasi. Pinky Nur Indah Tipani Sarjana Farmasi. Elia Sarjana Farmasi. Windy Kartika Sekar Firdaus Sarjana Farmasi. Rizky Eka Saputra Sarjana Farmasi. Syifa Fauzia Sarjana Farmasi. Salma Salsabila Sarjana Farmasi. Dian Sumardiana Sarjana Farmasi. Winda Komalasari Sarjana Farmasi. Priyantini Sarjana Farmasi. Lutfiadin Sarjana Farmasi. Yuli Rahayu Sarjana Farmasi.
Ari Minarni, sarjana farmasi. Kurelakan dikau berjuang demi Delviana Putri, sarjana farmasi. negara kanda pergi. Desi Clarissa Eka Yudita, sarjana farmasi. Zulianto Nur Awaludin, sarjana farmasi. Dinda Aisyah Magfiro, sarjana farmasi. Husni Eka Wardana, sarjana farmasi. Eka Wati, sarjana farmasi. Rieska, sarjana farmasi. Nur Pujawati, sarjana farmasi. Nur Melita Sari, sarjana farmasi. Risti Widya Prihatin, sarjana farmasi. Syafi'i, sarjana farmasi. Tri Putri Rahayu, sarjana farmasi. Kanti Rizky Putri Hernawan, sarjana farmasi. Dia Puspita Ningrum, sarjana farmasi. Umi Ulfi, sarjana farmasi. Dini Nugraha Indraswari, sarjana farmasi. Cika Rizkia Fastika Alain, sarjana farmasi. Regita Anggia Ningtyas, sarjana farmasi. Juli Oktavia Suhendra, sarjana farmasi. Rezatul Amalia, sarjana farmasi. Imam Fauzan Adzima, sarjana farmasi. Indah Utami Lestari, sarjana farmasi. Rafiqah Yunianingsih, sarjana farmasi. Selvia Lerisa, sarjana farmasi. Maya Syarah, sarjana farmasi. Siti Maidah, sarjana farmasi. Laras Pitaloka, sarjana farmasi. Ian Arianto, sarjana farmasi. Elin Herlina, sarjana farmasi.
Yasir Taufik, Sarjana Farmasi. Heri Susanti, Sarjana Farmasi. Hanif Aziz Bakhtiar, Sarjana Andi Rahliman, Sarjana Farmasi. Keke Ani Nadah, Sarjana Farmasi. Tria Nur Fatmah, Sarjana Farmasi. Atiana Nur Amrina, Sarjana Farmasi. Desin Wiana Dewi, Sarjana Farmasi. Rizky Saras Oktavia, Sarjana Farmasi. Naharudin Rashid, Sarjana Farmasi. Nia Handayani, Sarjana Farmasi. Titi Nurziah, Sarjana Farmasi. Asep Didin, Sarjana Farmasi. Agus Sofian, Sarjana Farmasi. Desi Natalia, Sarjana Farmasi. Anjar Prastiwi, Sarjana Farmasi. Intan Wulandari, Sarjana Farmasi. Ihda Munawaroh, Sarjana Farmasi. Delia Dwitiani, Sarjana Farmasi. Setia Trianisya, Sarjana Farmasi. Eka Maulana Kahfiuddin, Sarjana Farmasi. Muhammad Abdur Rafi, Sarjana Farmasi. Syam Nugraha, Sarjana Farmasi. Milenia Agnes Setiawan, Sarjana Farmasi. Ratu Maizal Rahmat Dayanti, Sarjana Farmasi. Lina Widya Safitri, Sarjana Farmasi. Eva Astuti, Sarjana Farmasi. Asep Aranihara, Sarjana Farmasi. Lutfiani Nur Azizah, Sarjana Farmasi. Iqbal Naufal, Sarjana Farmasi. Farida Hasan, Sarjana Farmasi.
Ahmad Tantowi, Sarjana Farmasi. Meika Silvia Ranatika, Sarjana Farmasi. Nunik Herdianingsih, Sarjana Farmasi. Yuli Fahmi, Sarjana Farmasi. Febi Adiba, NF, Sarjana Farmasi. Acara selanjutnya adalah pelepasan wisudawan wisudawati secara daring. Kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Farmasi, Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon, Bapak Haji Ahmad Azrul Zuniarto MFAM APT, dipersilahkan melepas secara seremonial. Para mahasiswa, alumni yang mengikuti wisuda secara online via Zoom, ya, kalian saya nyatakan resmi menjadi lulusan dan semoga kalian tambah sukses. Ya. Terima kasih. Penutupan sidang senat terbuka ke-16 Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon tahun akademik 2019-2020 oleh Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon. Para anggota sivitas akademik dan yayasan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Ayo kita semangat untuk mencapai Indonesia sehat. Visi utama STF, Sekolah Tinggi Farmasi. Sekolah Tinggi Farmasi berdiri tegak di bumi pertiwi, melahirkan sarjana yang hebat untuk membangun Indonesia.
tegak di bumi pertiwi, melahirkan sarjana yang hebat untuk membangun Indonesia. Ayo, ayo, ayo semangat, ayo, ayo untuk Indonesia sehat. Ayo, ayo, ayo semangat, ayo, ayo untuk Indonesia. Ayo. Demikianlah acara demi acara Wisuda Sekolah Tinggi Farmasi Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Cirebon Angkatan ke-16 tahun akademik 2019-2020 telah selesai. Kami selaku pembawa acara pada kesempatan ini mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.